Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li dan Nun Hualian sedang berdiri di sebuah ruang rahasia yang dipenuhi dengan bermacam-macam bahan. Ada kultivator pendirian yayasan awal berwajah merah yang menilai Han Li dengan cemberut. Ini adalah Tetua Wei, salah satu dari dua master penyempurnaan alat hebat dari biara tiga bangsawan kami. Anda akan membantu Penatua Wei untuk saat ini dan akan mengasah teknik penyempurnaan alat Anda secara sepintas. Yakinlah, kami tidak akan benar-benar membuat Anda menjadi ahli penyempurnaan alat karena kami kekurangan sumber daya untuk melakukannya. Hanya karena kami akan segera memurnikan harta penting yang kami butuhkan sedikit lebih banyak bantuan. Selama Anda bekerja dengan baik dalam 3 tahun atau lebih ini, saya akan memberi Anda hadiah pil obat dan secara pribadi memberi Anda bimbingan kultivasi. Tentu saja, saya tidak akan mengingkari janji saya. Han Li hanya mengangguk sebagai jawaban. Penatua Wei kemudian berkata dengan suara kesal, "Rekan Taois Hualian, apakah keponakan ini benar-benar memahami penyempurnaan alat? Bukankah usia dan kultivasinya terlalu rendah? Bukankah kamu bilang kamu pergi ke Pure Reflections Academy untuk mencari asisten yang cocok?" Nun Hualian menjawab sambil tersenyum, "Pemurnian harta ini sangat penting sehingga akan lebih baik untuk tidak membiarkan sekte lain melibatkan diri. Kultivasi dan pengalaman keponakan Han mungkin dangkal, tetapi dengan arahan Penatua Wei, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk melakukan penyempurnaan material." Tanpa alternatif yang lebih baik, Penatua Wei dengan sedih berkata, "Bahkan memurnikan bahan akan membutuhkan bakat atau jika tidak maka akan mengakibatkan kehancuran bahan. Tapi karena rekan Daois Hualian telah menyebutkannya, biarkan anak muda ini tinggal di sini untuk sementara waktu. Jangan khawatir, penilaianku tidak seburuk itu. Kekuatan sihirnya sangat murni meskipun kultivasinya rendah. Lebih buruk lagi, kontrolnya terhadap kekuatan sihir dan teknik penyempurnaan alat seharusnya tidak terlalu buruk." Penatua Wei memeriksa Han Li sekali lagi dan jejak keheranan muncul di wajahnya. Jadi seperti itu. Dia memang memiliki sedikit potensi. Sepertinya rekan Daois Hualian tidak membawa orang sembarangan kepadaku. Karena aku sudah membawa orang yang kamu butuhkan, proses penyempurnaan seharusnya memakan waktu lebih sedikit. Dibandingkan dengan dua vihara lainnya, vihara kami sendiri tertinggal dalam perkembangannya. Kita tidak boleh menunda urusan besar ini dengan cara apapun atau kita akan disalahkan. Aku akan pergi. Penatua Wei melihatnya pergi dan berjanji, "Tenanglah, dengan anak muda itu, masalah pasti tidak akan tertunda." Ketika Nun Hualian mendengar ini, dia pergi dengan puas, meninggalkan Han Li dan Tetua Wei di ruang tersembunyi. Tanpa jejak kebaikan dalam suaranya, Penatua Wei kemudian dengan tegas berkata, "Kamu seharusnya mendengarkan apa yang kami katakan. Terlepas dari apakah Anda tertarik pada penyempurnaan alat atau jika Anda memiliki bakat, saya akan dengan rajin menginstruksikan Anda tentang dao penyempurnaan alat selama sebulan. Kemudian saya akan menugaskan Anda. Selama Anda menyelesaikan tugas saya setiap akhir bulan, Anda dapat menggunakan sisa waktu Anda sesuka Anda. Tetapi jika Anda tidak menyelesaikan tugas Anda, saya akan mengirim Anda pergi dan mencari seseorang yang lebih tepat untuk menggantikan Anda di aula penyempurnaan alat." "Iya, murid ini akan berusaha sekuat tenaga." Han Li menjawab dengan tenang. Sikap Han Li memuaskan Penatua Wei. Dia memimpin Han Li keluar dari ruang rahasia dan berkata, "Tentu saja, menjadi murid aula penyempurnaan alat kami bukan tanpa manfaatnya. Aula tidak hanya memiliki beberapa alat sihir, dan reservoir api tanah yang dapat digunakan secara gratis. Tetapi kami juga memberi murid kami lebih banyak batu roh di akhir bulan. Ikuti saya dan saya akan memperkenalkan Anda kepada sesama murid Anda. Di masa mendatang,
akan ada beberapa materi yang perlu Anda sempurnakan bersama mereka. Setelah Han Li diperkenalkan dengan 3 kultivator kondensasi Qi lainnya, dia diatur tempat tinggalnya secara sepintas. Kemudian, kultivasi Han Li di Royal Serenity Monastery telah dimulai. Apa yang disebut aula penyempurnaan alat terletak di bagian tengah di bawah puncak biara dan merupakan halaman yang benar-benar terpisah dari biara utama. Tidak banyak bangunan, selain aula api tanah dan beberapa bangunan untuk penyempurnaan alat, tidak banyak lagi yang bisa dibicarakan. Murid aula bahkan diharuskan tinggal di gua terdekat. Terlepas dari 4 murid penyempurnaan alat tingkat rendah yang termasuk Han Li, ada 2 kultivator paruh baya di lapisan ke-8 dan ke-9 kondensasi Qi yang bertindak sebagai asisten Penatua Wei. Mengingat hanya ada 7 orang di seluruh aula penyempurnaan alat, ruang kecil yang ditempatinya sudah lebih dari cukup. Hari demi hari, banyak murid laki-laki dan perempuan dari Biara Royal Serenity akan datang untuk menyewa alat sihir atau langsung meminta aula untuk menyempurnakan berbagai alat sihir. Dan karena itu adalah biara wanita, sebagian besar muridnya adalah wanita, tetapi tidak semuanya adalah biarawati. Ada beberapa wanita muda yang memiliki penampilan cantik yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari latar belakang kaya. Di bawah pengamatan Han Li yang tenang, dia menemukan bahwa 3 murid balai penyempurnaan alat lainnya benar-benar terpikat oleh para kultivator wanita yang akan melewatinya, meskipun bekerja keras setiap hari. Tetapi karena kultivasi mereka terhenti, mereka tahu bahwa mereka hanya akan dapat menjilat dengan menyempurnakan alat-alat sihir. Beberapa murid laki-laki yang akan mampir sangat mirip dengan murid penyempurnaan alat. Mereka adalah murid yang tinggal di luar biara dan bertanggung jawab untuk meneliti formasi mantra, memurnikan pil obat, dan tugas-tugas lain semacam itu. Adapun murid perempuan, mereka fokus pada kultivasi. Han Li dalam hati tidak menyetujui keadaan ini, tapi dia tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Selanjutnya, 3 murid lainnya bertugas menjaga murid lainnya. Adapun Han Li, dia fokus mempelajari cara memperbaiki dan memurnikan bahan. Setiap hari, Penatua Wei akan menghabiskan 2 jam untuk menyampaikan beberapa dasar penyempurnaan alat dan bahkan secara pribadi akan memberikan demonstrasi kepada Han Li. Dengan pengetahuan dan kultivasi asli Han Li, dia tidak percaya dia memiliki sesuatu untuk dipelajari dari master penyempurnaan alat pendirian yayasan. Namun dalam beberapa hari, dia cukup terkejut. Meskipun kultivasi Penatua Wei tidak tinggi, dia memiliki pencapaian tinggi pada dao penyempurnaan alat. Dari memurnikan bahan dan teknik penyempurnaan alat, ia tampaknya telah mempelajari teknik penyempurnaan alat rahasia dari banyak sekte. Bahkan ada keterampilan dan pengetahuan penyempurnaan alat yang belum pernah didengar Han Li sebelumnya. Dalam 10 hari yang singkat, dia mendapat banyak manfaat yang tidak terduga ini. Sepertinya ada alasan mengapa Great Jin dipuji sebagai tanah suci kultivasi. Master penyempurnaan alat dari biara Taois biasa, mampu memahami begitu banyak metode penyempurnaan alat, mulai dari yang diawetkan sejak zaman kuno, dan teknik baru yang diteliti dari generasi penerus Grandmaster penyempurnaan alat. Teknik penyempurnaan alat sederhana dari selatan surgawi, dan laut bintang tersebar tidak bisa dibandingkan. Itu adalah pengalaman yang benar-benar membuka mata. Sejujurnya, teknik penyempurnaan alat Han Li saat ini agak biasa. Teknik yang dia peroleh dari Qi Yun Xiao dangkal dalam menghadapi kultivasi, dan pengetahuan Han Li saat ini. Setelah waktunya di lautan bintang tersebar dan sekte awan melayang, dia melihat banyak slip batu giok mengenai teknik penyempurnaan alat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berguna. Sekarang dia menemukan kesempatan langka seperti itu, dia tidak akan dengan mudah melepaskannya. Di luar waktunya mengolah seni Bright Jade, dia dengan sungguh-sungguh mengambil ajaran Penatua Wei ke dalam hati, menunjukkan upaya besar yang memuaskan orang tua itu.
Han Li bahkan mengajukan beberapa pertanyaan yang agak sulit dijawab oleh lelaki tua itu, menyebabkan dia secara tidak sengaja memberikan penjelasan yang lebih rinci. Sikap lelaki tua itu terhadap Han Li berubah drastis selama sebulan. Sikapnya yang dingin digantikan dengan ekspresi ramah, sangat mengejutkan ketiga murid lainnya yang sangat menyadari sifat lelaki tua itu. Iri hati, mereka memperlakukan Han Li dengan dingin, tetapi mengingat bagaimana Penatua Wei menyukainya, ketiganya tidak bisa dengan gegabah menimbulkan masalah baginya. Perilaku ini disambut baik oleh Han Li. Dia selalu menjadi orang yang menyendiri dan itu akan memungkinkannya untuk berkultivasi dengan damai tanpa ada yang mengganggunya. Sebulan kemudian, selain berbagai metode memurnikan bahan, Tetua Wei bahkan mengajarinya beberapa trik unik untuk penyempurnaan alat dan banyak lagi, yang semuanya diingat oleh Han Li. Terinspirasi oleh pengetahuan yang dia peroleh, dia berencana untuk segera berangkat untuk mencari teknik penyempurnaan alat di seluruh Great Jin, setelah dia memulihkan kekuatan sihirnya, kemudian memungkinkan perbaikan pada tubuh boneka Seven Flame Fan dan Monarch Soul Divergence dan memperkuat kekuatan mereka oleh seluruh lapisan. Pada akhir bulan pertama, Han Li segera diberikan serangkaian tugas untuk penyempurnaan materi seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, tetapi dia tidak diberi tugas yang terlalu sulit untuk kultivasi terselubungnya. Hasilnya, dia dapat menyelesaikannya dengan mudah dan menghabiskan sisa waktunya untuk mengembangkan seni Bright Jade. 4 bulan berlalu dengan lancar dan Han Li menemukan bahwa memasuki biara ketenangan kerajaan adalah pilihan yang tepat. Saat ini, Penatua Wei tampak sangat sibuk. Terlepas dari tugas penyempurnaan alat yang dia berikan kepada 4 murid di akhir setiap bulan, dia disegel di dalam ruangan terpencil di Aula Api Bumi. Nun Hualian mengunjungi beberapa kali selama periode ini, tetapi dia selalu bersembunyi di ruang rahasia untuk berdiskusi rahasia dengan Tetua Wei. Keduanya cukup berhati-hati dan akan selalu mengeluarkan batasan alarm selama itu. Tapi karena Han Li rajin mengembangkan seni Bright Jade, dia mengabaikan penasarannya, untuk tidak mengambil risiko deteksi atas upaya untuk menguping mereka. Suatu hari, Han Li sedang duduk bersila dalam meditasi dengan bagian atas tubuhnya terpelintir dalam posisi yang aneh dengan kedua tangannya membentuk gerakan mantra saat mereka berbaring di tikar di tanah. Tubuhnya ditutupi lapisan cahaya keemasan redup yang bergetar samar. Di bawah pemeriksaan yang cermat, seseorang akan menemukan bahwa kulit Han Li tertutup rapat oleh benang-benang vena dan arteri yang terlihat. Bahkan ada benjolan seukuran telur yang berkeliaran di sekujur tubuhnya. Setiap kali tubuhnya bergetar, wajahnya berkedut dan dia menunjukkan ekspresi kesakitan. Butir-butir keringat kadang-kadang akan mengalir turun dari dahinya seolah-olah dia menempatkan tubuhnya di bawah kekuatan yang sangat besar, benar-benar membasahi pakaiannya. Namun tidak lama kemudian, cahaya keemasan dari tubuh Han Li berangsur-angsur memudar. Dia menghela nafas panjang dan melepaskan gerakan mantra sebelum kembali ke posisi meditasi biasa. Pada saat itu, keanehan pada tubuhnya dengan cepat menghilang dan kembali normal dalam sekejap mata. Saat Han Li merasakan panas terik yang menyengat perlahan memudar dari tubuhnya, dia membuka matanya dan wajahnya menunjukkan ekspresi termenung. Seni Bright Jade sangat berlebihan. Meskipun telah melalui proses memadatkan jiwa yang baru lahir dan memurnikan tubuhnya, dia hampir tidak bisa mentolerir penderitaan karena menempa tubuhnya, yang membuatnya bingung. Senior, apakah benar-benar tidak ada masalah dengan mengembangkan seni Bright Jade? Han Li bertanya pada Monarch Soul Divergence dengan nada khawatir. Saya hanya mengolah lapisan kedua dan itu sangat menyakitkan. Saya tidak percaya para Buddhis botak itu semua menunggu sampai mereka berada di tahap akhir Naschen Soul, sebelum mereka mulai mengembangkan teknik ini. Jangka hidup mereka akan mencapai akhir jika mereka mengolah teknik ini sampai selesai. Bagaimana para kultivator formasi inti dapat menanggung penderitaan seperti itu? Rasa sakit tidak hanya mempengaruhi tubuh,
tetapi jelas dapat dirasakan oleh indera spiritual. Monarch Soul Divergence dengan malas menjawab, apakah ada yang aneh? Karena umat Buddha telah mengubah teknik klan iblis menjadi milik mereka sendiri, mereka pasti meneliti metode untuk mengurangi rasa sakit juga. Lagi pula, teknik Buddhis pada awalnya dimaksudkan untuk mereka yang mahir dalam toleransi rasa sakit dan ketekunan. Dan dengan kemauan tambahan dari seorang kultivator, dimungkinkan untuk berlatih seni Bright Jade. Adapun mengapa teknik ini begitu sombong, mungkin hanya seperti itu bagi manusia. Teknik ini awalnya dimaksudkan untuk iblis dan iblis penatua, dan mengingat seberapa kuat tubuh mereka, rasa sakitnya seharusnya tidak terlalu besar bagi mereka. Han Li mengerutkan kening dan tersenyum pahit, itu menjelaskannya. Sayang sekali saya tidak punya waktu untuk berkultivasi teknik Buddhis lainnya, dan saya harus berkultivasi dengan paksa melalui rasa sakit. Saat ini masih bisa ditoleransi. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menarik lengan bajunya sebelum memeriksa lengannya dengan cahaya biru yang bersinar dari matanya yang menyipit. Setelah beberapa waktu, dia menjulurkan lengannya dan menarik kembali lengan bajunya. Dia kemudian bergumam, meskipun aku cukup menderita, tubuh tempar seni Bright Jade cukup unik. Teknik ini jauh lebih kuat dari teknik penempaan tubuh lainnya yang saya ketahui. Dalam waktu singkat, tubuh saya telah mengalami perubahan yang mencengangkan. Setelah itu, Han Li duduk dengan tenang dan muncul dari ruangan terpencil itu. Beberapa hari yang lalu ketika dia sedang memurnikan bahan yang ditugaskan padanya, dia menggabungkan teknik penyempurnaan alat yang Penatua Wei telah jelaskan kepadanya dan mulai memahami keterampilan penyempurnaan alat baru. Hasilnya, dia dapat menyelesaikan langkah terakhir dari proses pembuatan inti iblis yang mengkristal, menghasilkan penyelesaian jarum terbang. Dan selama beberapa hari terakhir pada siang hari, dia juga memanfaatkan reservoir api bumi untuk lebih meredam jarum terbang dan meningkatkan kekuatannya. Tepat ketika dia mendekati reservoir api bumi untuk satu putaran lagi, dia tiba-tiba mendengar suara pawai ke arah gerbang utama. Han Li melihat ke arah suara itu. Dia melihat sekelompok 9 kultivator muda dengan 3 murid balai perbaikan alat lainnya menunjukkan mereka masuk. Yang bertanggung jawab atas kelompok itu adalah seorang wanita muda berjubah istana Zamrud. Dia memiliki penampilan yang cantik dan temperamen yang tidak biasa, tetapi matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Para kultivator muda ini memiliki kultivasi yang tinggi untuk usia mereka, pada lapisan ke-8 dan ke-9 dari kondensasi Qi. Wanita berjubah istana memiliki kultivasi tertinggi dari mereka, pada lapisan ke-10 dari kondensasi Qi. Setelah Han Li mengalihkan pandangannya melewati mereka, dia menyadari bahwa identitas mereka pasti tinggi karena masing-masing dari mereka mengenakan kantong penyimpanan yang menonjol di pinggang. Bahkan ada 3 dari mereka dengan kantong binatang roh di pinggangnya. Adapun 3 murid aula penyempurnaan alat yang membimbing, mereka semua tersenyum dan tampak dengan hati-hati menjilat kelompok itu seolah takut akan menyinggung perasaan mereka. Han Li berkedip dan segera berbalik, berpura-pura tidak melihat saat dia berjalan ke aula api. Tapi seperti yang terjadi, yang tertinggi dari 3 murid aula penyempurnaan alat kebetulan melihatnya dan dengan keras berteriak, "Junior Han, datang ke sini dan bantu kami. County Lord Luxiu ingin alat sulap disempurnakan. Ada beberapa bahan yang harus disempurnakan secara khusus. Ini adalah tugas yang secara pribadi dibawa oleh Tuan Biara keempat sendiri. Kami tidak bisa menunda. Tuan Kabupaten, Tuan Biara keempat." Han Li sangat terkejut mendengar ini dan hanya bisa menghentikan langkahnya sebelum berbalik. Setelah tinggal di biara untuk sementara waktu, Han Li memiliki pemahaman umum tentang para kultivator tingkat tinggi dari Biara Royal Serenity. Biara memiliki 4 penguasa di kultivasi formasi inti, dikatakan bahwa satu-satunya kultivator Nas Chen Sol di biara tinggal di halaman surga jernih biara.
Meskipun keempat penguasa biara telah mencapai tahap pembentukan inti pada usia yang agak terlambat, dikatakan bahwa teknik mereka agak aneh. Dan kemampuan penguasa biara keempat adalah yang paling terkenal dari keempatnya dan dia dikenal di seluruh wilayah. Guru senior Lu dari Pure Reflections Academy bahkan mengungkapkan keterkejutannya hanya dengan menyebutkan namanya. Tetapi karena masing-masing penguasa biara ini berstatus tinggi, Han Li tidak memiliki kesempatan untuk melihat satu pun dari mereka. Han Li berjalan mendekat dan memberi pandangan penilaian pada kelompok kultivator sebelum dengan tenang berkata, karena ini adalah perintah Tuan Biara keempat, kita harus memberikan bantuan kita. Ketika kelompok melihat bahwa kultivasi Han Li tampaknya hanya pada lapisan keempat dari kondensasi Qi, mereka memandangnya dengan jijik. Seorang pria berjubah biru dari kelompok itu kemudian berkata, apakah Anda dapat menyempurnakan materi? Bukankah kultivasi Anda terlalu kurang? Tuan daerah membutuhkan bahan yang sangat langka untuk disempurnakan, Bloodvein Silver. Jika materinya rusak, apakah Anda akan bertanggung jawab? County Lord Luxiu mengerutkan bibirnya sambil tersenyum, tetapi matanya berkedip dengan sedikit keraguan. Han Li tidak bingung dengan ucapannya dan menjawab sambil tersenyum, Bloodvein Silver adalah bahan yang benar-benar langka. Saya juga tidak yakin berhasil menyempurnakannya, jadi akan lebih baik bagi Anda untuk menemukan seseorang yang lebih berkualitas. Ketika kelompok mendengar ini, mereka bingung harus berkata apa. Akhirnya, seorang pria tampan dari kelompok itu memulihkan akalnya dan mendengus dengan jijik, mereka mengatakan ada ahli penyempurnaan alat yang hebat di sini. Mengapa dia tidak keluar dan menyempurnakan materi untuk penguasa daerah? Senior Wei sibuk memperbaiki harta karun yang penting, dan telah menghabiskan beberapa hari dalam pengasingan yang tertutup. Saya khawatir dia tidak akan keluar. Salah satu dari 3 murid Tool Refinement Hall menjawab. Hanya perlu beberapa saat untuk menyempurnakan materi, kata County Lord Luxiu dengan suara lembut, tidakkah Anda senior membantu saya meminta Grandmaster Wei untuk keluar? Bahkan di dalam rumahku, aku sudah lama mendengar nama besarnya. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Kecantikannya meluluhkan hati beberapa murid aula penyempurnaan alat. Han Li tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar ini. Wanita itu tampak sopan tapi jejak kelicikan terlihat jelas dari matanya. Dia dengan dingin tertawa dalam benaknya ketika dia melihat ini. Ketiga pria itu kehilangan ketenangan, ketika mendengar suara lembut wanita itu dan terbujuk untuk menyetujuinya. Han Li dalam hati menghela nafas ketika mendengar ini. Jika tidak salah ingat, Penatua Wei dengan jelas menyatakan kepada mereka bahwa kecuali masalahnya penting, dia dan 2 asistennya tidak boleh diganggu di kamar terpencil mereka. Dan mengingat bahwa masalahnya adalah penyempurnaan materi, siapapun yang akan menyebutkan hal ini kepada Penatua Wei pasti akan menderita. Seperti yang diharapkan, murid yang pergi ke aula api bumi berlari keluar dengan kulit pucat beberapa saat kemudian. Ketika dia kembali, dia memaksakan senyum dan berkata, Tuan daerah, Senior Wei benar-benar tidak bisa melayani Anda. Akan lebih baik bagi Junior Han untuk mencobanya. Karena aula penyempurnaan alat biara Royal Serenity sangat terkenal, mengapa kalian bertiga tidak bisa menyempurnakan bahan untuk penguasa daerah? Kali ini, seorang wanita muda yang berbeda dari kelompok menanyakan hal ini sambil tersenyum. Penampilannya di atas rata-rata dan dia memiliki tai lalat kecil di sisi mulutnya. Ketiga murid saling bertukar pandang malu dan yang tertinggi lalu menjelaskan tanpa daya, saya tidak akan menyembunyikan ini dari nona muda Mingzu. Jika itu adalah bahan biasa, kami akan dapat menyempurnakannya. Tapi untuk materi khusus seperti Bloodvein Silver, hanya Junior Han yang diajari proses penyempurnaan oleh Senior Wei. Pengetahuan utama kami hanya untuk menyempurnakan alat sihir umum. Mata cerah Lord Luxiu berkedip dan dia memberi Han Li senyum penuh pengertian. Itu akan sedikit merepotkan. Kami dibawa ke sini oleh Nona Yuzu,
dan tidak bisa tinggal lama. Jika saya melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan saya akan dapat menemukan master penyempurnaan alat yang mampu menyempurnakan Bloodvein Silver. Sepertinya saya harus menyusahkan saudara senior ini untuk mendapatkan bantuan. Baiklah, selama tuan wilayah mau mengambil risiko, aku akan mencoba yang terbaik, kata Han Li dengan tenang. Dia menjawab dengan sedikit senyum. Itu tidak masalah. Silakan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya. Jika gagal, itu tidak akan terlalu buruk. Itu hanya akan menjadi kesempatan yang terlewatkan. Aku akan menemukannya lagi nanti. Han Li mengangguk setelah mendengar ini, tetapi setelah melirik sekelompok orang di depannya, dia mengerutkan kening dan berkata, ketika saya memperbaiki materi, saya tidak dapat membuat banyak orang mengamati saya atau saya akan terganggu. Tuan daerah dengan santai menjawab, tidak apa-apa. Ketika saatnya tiba, hanya aku yang akan bersamamu. Yang lain akan menunggu di luar atau mungkin mereka akan meminta ketiga kakak senior ini untuk mengajak mereka berkeliling. Meskipun para pengikutnya tampak enggan, mereka tidak mengajukan keberatan. Han Li kemudian tidak membuang kata-kata lagi dan memimpin jalan menuju aula api bumi. Gadis itu kemudian memberi isyarat kepada kelompoknya untuk tetap di tempat dengan matanya.